23 September lalu, Wamena berduka, hoaks menjadi pemicu korban berjatuhan, sejumlah instansi daerah dan rumah warga dibakar perusuh. Namun kini Wamena telah bangkit, perekonomian pun berangsur pulih. Dan berikut liputan khusus Metro TV di Wamena dalam Merajut Kasih di Lembah Baliem, Papua. Jadi anak-anak sekolah digunakan untuk menjadi tameng aja. Saya mengintip dari Bali ke Seng ini, saya melihat hanya satu yang pakai seragam SMA. Dan kita akan kejar terus mereka. Kita udah tahu nama-namanya mereka. Belum lagi usai kasus hoaks pernyataan rasisme yang berujung aksi demo di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat. Demo rasisme di Manokwari, Kota Sorong, Deai, Jayapura, Timika, dan Fak-Fak terselesaikan. Lagi-lagi hoaks memicu aksi demo rusuh. Berujung pembakaran di Kota Wamena, Jayawijaya, Papua 23 September lalu. Pernyataan guru kepada muridnya untuk membaca keras berubah dan viral di media sosial menjadi kalimat berbau rasisme atau kalimat yang tidak pantas. Tanggal 23 pagi sekitar jam 7, jadi sekitar 80 sampai 100 orang ya. Anak-anak sekolah itu digiring ke Polres. Anak-anak sekolah ini malah jadinya lari ke arah SMA Negeri. Saya tidak tahu bahwa itu kelompok siapa yang ngajak mereka. Akhirnya sempat adakan perusakan di SMA Negeri. Akhirnya sempat bentrok sama masyarakat anak-anak sekolah yang ada di SMA Negeri. Tapi kok aneh, peristiwa kali ini aneh. Dan ini peristiwa kedua kali sesudah 6 Oktober yang lalu. Kita harus mengutuk peristiwa ini adalah peristiwa pekerjaan iblis setan yang memerasuki orang-orang tertentu dan masuk merusak. Mereka mobilisasi massa, mulai masuk ke sekolah-sekolahan yang lain, mendatangi sekolahan, dan kebetulan sekolah-sekolah yang lain didatangi lagi melaksanakan ujian. Nah, mereka tidak mau melaksanakan, tapi di situ mereka melakukan tindakan anarkis, merusak sekolah, mengancam siswa. Aksi massa berakhir rusuh. Lembah Baliem berduka, 31 orang masyarakat lokal dan perantau menjadi korban kerusuhan. Perusuh membakar 14 gedung kantor pemerintahan, 465 ruko, 11 fasilitas umum, 165 rumah warga, serta 224 kendaraan roda 4 dibakar dilalap si jago merah. Kerusuhan ini bermula pada tanggal 23 September pagi. Kelompok massa berseragam SMA mendatangi sekolah PGRI, merusak sekolah, melempari sekolah dengan batu. Ketika saya masih negosiasi dengan massa, di kanan kiri pagar sekolah itu sudah banyak sekali yang menggunakan seragam lompat ke dalam pagar sekolah. Kisaran 200 sampai 300 orang. Itu sudah melompati pagar-pagar sekolah. Di saat itulah banyak siswa sudah mulai menangis, berteriak. Ternyata memang massa yang lompat lewat pagar dan pintu gerbang kami sudah rusakan dan massa lewat pintu utama ini juga sangat banyak. Mereka masuk ke setiap kelas. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Aksi ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berseragam SMA, tetapi juga kelompok kriminal bersenjata. Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas, dari gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran. Jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum, paling penting itu. Akibat aksi massa berujung rusuh, membuat sebagian besar masyarakat mengungsi ke lebih dari 20 lokasi pengungsian, seperti di kantor Kodim 1702, kantor Polres Kabupaten Jayawijaya, gereja, masjid, dan rumah masyarakat yang aman.
Menyamakan keadaan, masyarakat secara bergelombang mengungsi keluar dari kota Wamena menuju Jayapura dan kampung halaman. Ya karena keadaan beginilah Bu, kita mau mengungsi dulu lah. Nanti kalau mungkin aman kembali. Iya, kalau di sini sudah kondusif mungkin kembali. Ya begitu, sudah masih was-was, takut saja. Aman sih aman, tapi masih merasa ketakutan sih Bu. Selama 2 minggu penerbangan Hercules, transportasi bantuan kemanusiaan di Bandara Udara TNI AU Wamena tercatat 15.500 masyarakat perantau dan masyarakat Papua bertolak dari Wamena ke Jayapura, Biak, Merauke, dan Timika. Aksi massa tidak hanya merusak dan membakar sejumlah bangunan di kota Wamena, tetapi melebar ke kawasan Pike, perusuh merusak dan membakar kios dan rumah. Akibatnya ratusan warga perantau berlari menyelamatkan diri ke kampung, mencari tempat berlindung ke gereja dan rumah warga. Pendeta Gereja Baptis Panorama Pike, Yason Jiwak, dan jemaat gereja Pike pasang badan, berdiri di depan menghadapi para perusuh untuk menyelamatkan ratusan masyarakat perantau. Kaum ibu jemaat gereja pun tak tinggal diam, ikut membantu menyelamatkan dan menyembunyikan warga pendatang yang sudah dianggap sebagai keluarga mereka sendiri. Balik gua ke rawa begini, ada masyarakat lari dari ruko ke belakang, mau lari, baru tidak ada orang yang tolong. Ya sudah, mari, saya tolong ibu. Tapi jangan bilang ini tidak baik ya, biar tempat tidak baik, honda ibu segini ya. Saya kasih masuk kamu, supaya Tuhan akan bantu kamu. Akhirnya saya kasih selamatkan orang di dalam, terus saya keluar lagi ke jalan, di sebelah lagi terbakar. Akhirnya yang keluarga sebelah lagi saya bawa masuk, dia lari ke rawa, saya turun ngambil, terus saya kasih masuk di saya punya kamar. Kanan kiri, kalau ada yang bawa senjata. Dari gambar eksklusif Metro TV, terlihat pendeta Yason Jiwak bersama aparat keamanan mencoba bernegosiasi dengan perusuh agar para perantau dan sandera diizinkan melintas. Negosiasi pembebasan sandera berjalan alot karena perusuh meminta persyaratan pembebasan sandera. Meminta agar 7 orang rekan mereka yang diamankan di kantor polisi dibebaskan. Kedua pihak ini penahanan, baik sementara kami taruh di gereja. Saya mundur, Bapak semua mundur. Biar jangan masing-masing. Ya, oke, kita mundur. Mereka minta bargaining. 7 orang yang kami tahan pada saat mulai dia anarkis, dia membawa alat kapak, tombak, panah, sehingga mereka terpaksa kami amankan. Dan di situ akhirnya ada bargaining. Mereka menyandra beberapa warga yang mana waktu itu ditempatkan di gereja Pike. Nah, itu sekitar berapa masa itu? 500 masyarakat dimasukkan di gereja, terus kemudian ditahan, dan siswa ini minta bargaining untuk supaya dilepas, tahanan yang 7. Kemudian membawa alat tajam, bawa kapak, bawa tombak, kemudian bawa panah. Masyarakat asli Papua di wilayah sekeliling ini banyak menyelamatkan ratusan orang pendatang dengan tangan mereka pasang badan, bahkan menyelamatkan bangunan mereka. Itu dilakukan. Hanya di daerah-daerah yang lost, kebetulan tidak ada OAP di situ yang melindungi, akhirnya itu yang terjadi terbakar dan kerusakan berat. Bahkan nyawa pun korban di situ. Sekitar pukul 6 sore, dengan jaminan pendeta Jason dan Bupati Jayawijaya, kesepakatan pun terjadi.
7 pelaku aksi demo ditukar dengan sekitar 500 warga pendatang dan sandera. 1 tersangka pelaku kerusuhan ditukar dengan 100 sandera atau warga perantau. Saat ini saya berada di Gereja Baptis Panorama Pike, dan gereja ini pada tanggal 23 September lalu menjadi tempat perlindungan atau mengamankan sekitar 500 pengungsi yang akan menuju ke kantor Bupati ataupun yang akan menuju ke Kodim dan juga Polres Wamena pada saat terjadi kerusuhan. Di sini ya mereka Bapak selamatkan ya, ada 500 orang itu Pak ya. Jadi mereka ditaruh di tempat-tempat panti asuhan gereja ini. Ya, nah, jadi semua evakuasi menuju ke Gereja Baptis Panorama Pike, ke halamannya, kemudian di situ juga masa yang menggerakkan begitu, orang banyak berteriak dan lainnya, mereka tidak bisa bertahan lagi, akhirnya menuju ke belakang ada asrama panti asuhan Pike, dan kami akan amankan semua evakuasi di dalam ruangan asrama putri dan asrama putra. Dan apa sih yang Bapak lakukan negosiasi sampai bisa mereka mau untuk membiarkan 500 pengungsi itu berada di sini? Karena gereja hadir di dunia ini dan khususnya di Pike ini untuk membawa damai. Kami tidak mau sedikit pun manusia korban karena kami peduli terhadap kemanusiaan. Kita amankan di sini, tapi jam 6 lewat itu sudah mulai malam karena kami ada punya anak-anak 6 orang sementara ditahan di Polres, maka orang tua punya mau harus yang disandra ini harus ditahan dan 6 orang ini harus dikembalikan pertukaran, baru kami bisa serahkan 500 lebih untuk kepada pihak pemerintah. Dator jangan semuanya dulu, Dator. Tunggu habis. Dator David, itu jangan semuanya dulu. Aksi penyelamatan 500 warga perantau memang tidak terlalu terdengar di luar, di mana pendeta dan masyarakat asli Wamena mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi dan menyelamatkan 500 jiwa warga perantau. Terus. Kasus hoax di Wamena memang cukup mencengangkan banyak pihak. Bagaimana mungkin aksi demo anak-anak sekolah menengah dengan cepat menghancurkan dan membakar sejumlah kantor pemerintah dan warga kota. Sebagian masyarakat yang menjadi korban mengaku mereka melihat pelaku. Ada yang menggunakan seragam sekolah SMA, tapi ada juga yang menggunakan pakaian bebas. Cepat! Seperti halnya Salahuddin yang menjadi salah seorang korban aksi massa pelemparan batu dan pembakaran. Saya mengintip dari balik keseng ini, saya melihat hanya satu yang pakai seragam SMA. Tapi saya tidak paham orang itu dari mana, laki-laki. Saya melihat bajunya seperti baju SMA putih. Banyak pihak yang tidak yakin kalau semua pengerusakan dan pembakaran semata-mata dilakukan oleh para pelajar sekolah menengah. Saya kira tidak murni dari anak-anak sekolah. Ini anak-anak sekolah digunakan untuk menjadi tameng aja, saya kira itu. Kejadian itu bahwa memang tidak murni anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini menggunakan momen yang ada di SMA Pegeri. Aksi demo pertama memang dilakukan oleh mereka yang berseragam SMA. Tapi dari sejumlah bukti dan saksi, terindikasi ada kelompok yang bermain dan menunggangi hingga terjadi kerusuhan dan pembakaran. Aparat kepolisian pun terus memburu, mencari tahu siapa dalang di balik aksi pelajar Wamena. Satu demi satu pelaku ditangkap. Hingga hari Rabu kemarin, polisi berhasil menangkap 14 pelaku kerusuhan Wamena. Mereka adalah DM 19 tahun, RW 18 tahun, DC 32 tahun, YP 22 tahun, ES 27 tahun,
NT 27 tahun, dan SK 40 tahun. Beserta sejumlah barang bukti dari batu, motor, hingga senjata tajam, dan mereka dikenakan pasal 160, pasal 170 KUHP. Tak hanya itu, aparat kepolisian juga telah menetapkan 2 orang DPO. Mereka diduga menjadi provokator aksi massa. Mereka juga bagian dari Komite Nasional Papua Barat KNPB dan United Liberation Movement for West Papua. Berikan penguatan ya pasukan yang ada sampai dan aman. Nah, di mana definisi amannya? Amannya kalau tokoh-tokoh utama penggeraknya baik dari ULMWP maupun KNPB ketangkep, dan kita akan kejar terus mereka. Kita udah tahu nama-namanya mereka. 10 hari pasca kerusuhan, Wamena mulai bangkit dan berbenah. Pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat keamanan bergotong royong membersihkan kota Wamena. Dimulai dengan membersihkan kawasan jalan Hom-Hom hingga ke pasar Woma. Saat ini saya berada di kawasan pasar Woma, dan aparat gabungan dari TNI, polisi, dan juga masyarakat lokal, pendatang, pengungsi melakukan kerjasama bersama-sama bergotong royong membersihkan pasar. Ini mereka membawa seng-seng yang masih bisa digunakan. Kebersamaan untuk membersihkan bekas puing dan reruntuhan bangunan tidak hanya masyarakat asli Wamena, tetapi pengungsi, masyarakat perantau, sukarelawan, pegawai pemerintah daerah, bahkan Bupati Jayawijaya, Kapolres, dan Dim 1702 turun bersama untuk membersihkan kota Wamena. Kita lihat ini masyarakat dari pendatang yang saat ini mengungsi maupun masyarakat lokal saling bahu-membahu, saling bergotong royong. Mereka antusias sama-sama ingin membersihkan dan ingin mereka pun menginginkan agar kota Wamena bisa kembali pulih seperti sedia kala. Jadi tidak ada jurang pemisah. Mungkin bisa kita lihat saat ini kita laksanakan karya bakti bersama-sama antara baik itu pendatang maupun pribumi sama-sama. Perbaikan gardu listrik dan jaringan listrik rumah tangga yang terbakar dan rusak terus diperbaiki dan diganti dengan yang baru, membuat kota Wamena kembali benderang. Kondisi kota Wamena yang semakin membaik membuat jumlah pengungsi di lokasi pengungsian semakin berkurang karena masyarakat memilih untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kedatangan sejumlah menteri, Menko Polhukam Wiranto, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Kesehatan Nila Muluk, Mensos Agung Gumiwang Kartasasmita, dan petinggi Polri dan TNI Jenderal Karnavian dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto ke Wamena menjadi bukti kondisi Wamena semakin aman. Tak hanya itu, pemerintah secepatnya membantu mengembalikan kota Wamena. Terhitung Selasa siang, sejumlah pengungsi yang sebelumnya eksodus ke Jayapura telah kembali ke Wamena dengan menggunakan pesawat Hercules. Banyak masyarakat ya, atau bahkan sebagian besar yang tetap ingin tinggal di Wamena untuk melanjutkan kegiatan mereka, kehidupan mereka di sana yang sudah dirintis bertahun-tahun. Dan di sini pun tadi kita bertemu dengan para pengungsi ya, di 2 tempat tetap untuk melanjutkan kehidupan mereka di Wamena ya, sesuai dengan profesi masing-masing. Atau karena kepengen? Kepengen. Kepengen. Gimana rasanya kepengennya?
rasanya kayak rindu sekolah begitu, rindu teman-teman, guru. Wamena Lembah Baliem memang telah bangkit. Berbenah di segala lini, rasa trauma pun sedikit demi sedikit terobati dengan banyaknya masyarakat yang telah kembali pulang. Tetapi penyelidikan mencari aktor yang menunggangi para pelajar tidak berhenti. Polisi masih mencari 2 DPO, provokator aksi kerusuhan Wamena. Lalu bagaimana dengan pelaku utama sejumlah kerusuhan Papua yang masih bersembunyi di luar negeri? Tanah Papua, tanah leluhur, di sana